Jika kalian pernah membayangkan, seberapa besar dan luas alam semesta ini? Maka sebagian besar dari kalian akan berpikir bahwa alam semesta hanya sebatas berisi planet-planet seperti bumi kita, matahari, bulan dan bintang-bintang yang indah di langit. Tetapi, sebenarnya luas tata surya ini jauh lebih besar dan luas dari yang kalian pernah bayangkan. Persiapkan diri kamu, karena sebentar lagi kita akan memulai perjalanan jauh menjelajahi alam semesta yang tak pernah kalian pikir dan bayangkan. Mari kita mulai. Kata alam semesta berasal dari bahasa Perancis, univers. Alam semesta, disebut pula jagat raya atau universum, adalah seluruh ruang waktu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta fisik didefinisikan sebagai keseluruhan ruang dan waktu, secara kolektif disebut ruang waktu dan isinya. Isi tersebut terdiri dari semua energi dalam berbagai bentuk, termasuk radiasi elektromagnetik dan materi. Alam semesta juga mencakup hukum-hukum fisika yang memengaruhi energi dan materi, seperti hukum kekekalan, mekanika klasik, dan relativitas. Alam semesta sering didefinisikan sebagai keseluruhan keberadaan. Bahkan, beberapa filsuf dan ilmuwan mendukung penyertaan gagasan dan konsep abstrak seperti matematika dan logika. Dalam definisi alam semesta, kata alam semesta juga dapat merujuk pada konsep-konsep seperti kosmos, dunia, dan alam. Kata universe biasanya didefinisikan mencakup keseluruhan. Namun dengan menggunakan definisi alternatif, beberapa kosmolog berspekulasi bahwa universe hanya merujuk pada alam di mana keberadaan kita berada. Hal ini terkait dengan pemaknaan alam semesta kita yang hanya merupakan satu dari banyak semesta yang secara kolektif disebut multiverse. Sebagai contoh, dalam banyak hipotesis dunia semesta baru yang melahirkan dengan setiap gagasan kutipan pengukuran kuantum. Semesta ini biasanya dianggap benar-benar terputus dari kita sendiri dan tidak mungkin dapat diamati melalui indera kontekstual manusia. Pengamatan bagian yang lebih tua dari alam semesta, menunjukkan bahwa alam semesta telah diatur oleh hukum fisika yang sama dan konstan di sebagian besar wilayah luas yang mengandung sejarah. Namun dalam teori gelembung alam semesta mungkin ada variasi yang tak terbatas. Semesta yang dibuat dalam berbagai cara, dan mungkin masing-masing memiliki konstanta fisik yang berbeda. Sepanjang sejarah mencatat, beberapa kosmolog telah diusulkan untuk menjelaskan pengamatan semesta. Model paling awal ialah geosentris yang dikembangkan oleh seorang filsuf Yunani kuno bernama Claudius Ptolemeus. Ia berpendapat bahwa alam semesta memiliki ruang yang tak terbatas dan telah ada sebuah kekekalan. Tetapi berisi satu set bola konsentris dengan ukuran terbatas sesuai dengan bintang tetap, matahari dan berbagai planet berputar mengelilingi bumi yang bulat dan tak bergerak. Selama berabad-abad, peningkatan keselarasan pemikiran manusia yang ditopang oleh penemuan teori gravitasi Newton membuat teori heliosentris Kopernikus mengenai tata surya mulai diyakini. Perbaikan lebih lanjut dalam astronomi menyebabkan kesadaran bahwa tata surya tertanam dalam galaksi yang terdiri dari jutaan bintang, Bima Sakti, dan bahwa ada galaksi lain di luar itu, sejauh selama instrumen astronomi dapat mencapainya. Studi yang meneliti terhadap distribusi galaksi-galaksi dan garis spektrum telah menyebabkan banyak kosmologi modern terkuat. Penemuan pergeseran gelombang merah dan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik mengungkapkan bahwa alam semesta berkembang dan tampaknya memiliki awal dan akhir. Alam semesta berkembang dari sebuah fase yang disebut Big Bang. Kondisi fase ini sangat panas dan padat, yang disebut zaman Planck, di mana semua materi dan energi alam semesta terkonsentrasi. Sejak zaman Planck semesta telah berkembang untuk membentuk seperti saat ini dengan jangka waktu singkat. Sekitar, kurang dari 10-32 detik, inflasi kosmik, dalam membentuk semesta ini.
Beberapa pengukuran eksperimental independen mendukung ekspansi teoretis, dan lebih umum yaitu teori Big Bang. Pengamatan terbaru menunjukkan bahwa ekspansi ini telah mempercepat energi gelap. Dan sebagian besar masalah di semesta mungkin dalam bentuk yang tidak dapat dideteksi oleh instrumen ini, dan tidak diperhitungkan dalam model alam semesta, yang dinamai materi gelap. Kekurang-akuratan pengamatan saat ini telah menghambat prediksi nasib akhir alam semesta. Arus interpretasi pengamatan astronomi menunjukkan bahwa umur alam semesta yaitu kurang lebih 0,12 miliar tahun, dan diameter alam semesta yang teramati paling tidak ukurannya 93 miliar tahun cahaya. Atau 8,80 dikali 1026 meter. Menurut relativitas umum, ruang dapat memperluas lebih cepat dari kecepatan cahaya meskipun kita dapat melihat hanya sebagian kecil dari alam semesta karena pembatasan yang diberlakukan oleh hukum kecepatan cahaya itu sendiri. Tidak pasti, apakah ukuran semesta terbatas atau tak terbatas. Big Bang dimulai sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Diawali dengan alam semesta yang seukuran titik padat, di mana energi yang menyusun seluruh kosmos terkumpul di dalam titik yang sangat padat, yang dikenal sebagai singularitas awal. Era Planck adalah masa alam semesta setelah Big Bang dan periode waktu paling awal dari sejarah alam semesta, dari 0 hingga 10 sampai 43 detik. Setelah masa ini, alam semesta kemudian dengan cepat mengarah ke era inflasi kosmik, di mana alam semesta berkembang pesat. Alam semesta mulai menggelembung dengan cepat. Yang pertama terbentuk adalah partikel subatom seperti kuark. Kemudian partikel yang lebih besar seperti proton dan neutron, sekitar 3 menit. Kemudian, alam semesta mendingin hingga 1 miliar derajat Celcius. Hal ini memungkinkan proton dan neutron untuk bersatu melalui fusi dan membentuk inti atom yang bermuatan. Tetapi setelah 20 menit, alam semesta tidak lagi cukup panas untuk fusi, yang tersisa adalah subelektron yang panas, serta inti hidrogen dan helium. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 380.000 tahun. Akhirnya, kosmos menjadi cukup dingin untuk elektron untuk berpasangan dengan inti atom untuk membuat atom pertama. Kemudian, alam semesta memasuki era kegelapan, antara masa rekombinasi dan perkembangan struktur nonlinear pertama. Dan sub ini mulai membentuk atom hidrogen netral, dan seiring waktu di bawah pengaruh gravitasi, membentuk bintang yang menyala. Transisi ini dikenal sebagai fajar kosmik atau reionisasi kosmik. Pada pergeseran merah sekitar 5-20. Lalu, bintang-bintang di alam semesta mulai terbentuk ratusan juta tahun setelah era Big Bang. Di dalam subgalaksi itu, menciptakan elemen pertama beserta sistem yang menghasilkan radiasi UV, beserta medan magnet yang signifikan. Menurut definisi yang masih lebih restriktif, semesta adalah segalanya dalam waktu kita yang terhubung ruang. Untuk bisa memiliki kesempatan berinteraksi dengan kita dan sebaliknya. Menurut teori relativitas umum, beberapa daerah mungkin tidak pernah berinteraksi dengan kita, bahkan dalam seumur hidup. Karena kecepatan cahaya dan ruang ekspansi yang sedang berjalan. Sebagai contoh, pesan radio yang dikirim dari bumi tidak pernah dapat mencapai beberapa daerah dalam ruang. Bahkan, jika semesta akan hidup selamanya, ruang dapat memperluas lebih cepat daripada cahaya yang melintas. Perlu menekankan bahwa daerah-daerah yang jauh dari ruang yang ada dan menjadi bagian dari realitas sebanyak seperti kita. Namun kita tidak pernah bisa berinteraksi dengan mereka. Wilayah bernama spasial adalah daerah di mana kita dapat mempengaruhi dan dilambangkan sebagai alam semesta teramati. Sebenarnya, seluruh alam semesta yang teramati bergantung pada lokasi pengamat. Sebagai contoh, pengamat dapat datang ke dalam kontak dengan wilayah yang lebih besar dari ruang waktu daripada seorang pengamat yang tetap di tempatnya. Sehingga, seluruh alam semesta teramati untuk yang pertama lebih besar daripada yang kedua. Namun, bahkan oleh teknologi tercepat sekarang yang kita miliki, kita mungkin tidak dapat berinteraksi dengan semua ruang yang ada di alam semesta.
Menurut fisika modern, ruang dan waktu saling terkait. Dan para teolog secara umum meyakini bahwa alam semesta muncul dari ketiadaan. Konsep dasarnya adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan kondisi ini hanya dapat dilakukan oleh Tuhan.